Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mewawancarai dari PT Perusahaan Narendra Dewa Yoga yang berpusat pada jasa outsourcing. Jadi langsung saja ke videonya. Bisa dimulai Pak? Boleh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu setelah saya yang mewawancarai di sini Mita, ini teman saya Aisyah. Dan saya Vicky Pak, dari kenalan Bapak. Saya kameramen, Pak. Mungkin tujuan kami di sini Pak karena salah satu tugas mata kuliah manajemen dan struktur organisasi gitu Pak. Jadi kami meminta bantuan Bapak, meminta kesempatan ini dapat diwawancarai Pak. Sebelumnya perkenalkan juga saya Aprino, saya staf di PT Narendra Dewa Yoga. Bidang kami ini bergerak di bidang jasa untuk tenaga kerja, penyaluran, dan servis dan satpam. Oke, Boleh, Pak. Selamat sore semuanya. Kami di sini dari kelompok 1 akan mewawancarai Bapak dengan Bapak Aprino di PT Narendra Dewa Yoga. Sebelumnya Pak, boleh langsung saja? boleh. Bagaimana sih Pak latar belakang berdirinya perusahaan ini Pak? Latar belakang pendiri perusahaan ini dulu, sebelumnya dimulai dari direktur kami seorang karyawan. Kemudian beliau dipercaya untuk karena performa kerjanya bagus, jadi beliau ditunjuk, diberi kepercayaan juga untuk membuat perusahaan di mana beliau yang memegang kendali untuk ininya di bidang pertama kali itu di jasa pengamanan satpam. Iya. Dari tahun 2011. Terus sekarang ini sudah berusia 14 tahun. Berarti dari 2011 Ya. ini sudah cukup lama ya Pak? Ya, sudah cukup lama. Kalau begitu Pak, kantor perusahaan ini berpusat di mana ya? Perusahaannya di sini, karena Oh, kita di perwakilannya Kota Bengkulu. ya Kota Bengkulu, karena ini kan sama dengan kita ada kerjasama juga dengan polisi daerah, yaitu bidang kita namanya DUJP, Badan Usaha Jasa Pengamanan. Kita kerjasama juga dengan bagian Dimas. Nah, di mana kita ditunjuk untuk perwakilan, kebetulan kita yang lokalnya gitu, kan ada juga perusahaan yang dari nasionalnya, kita yang lokalnya. Berarti emang kantor pusatnya di sini? Ya, tempat pusatnya di sini. Tidak ada perwakilan di mana pun, cuma di sini pusat. Berarti sampai untuk sekarang belum ada cabang kayak di... Dulu pernah ada cabang, cuman sudah karena jumlah karyawannya nggak terlalu banyak lagi, jadi sekarang cukup di kantor pusat ini. Kalau boleh tahu lagi Pak, jasa ini bergerak selain di bidang keamanan, bidang jasa apa lagi ya Pak? Selain di keamanan, kita ada juga kebersihan dan servis. Kemudian ada juga jasa pengemudi. Pengemudi. Ya, kemudian ada juga pramu. Pramu itu sama kayak kurang lebih kayak servis, cuma bagiannya kurang lebih kayak office boy. Oh. Bidangnya. Kemudian ada juga teknisi. Teknisi itu di bidang bagian listrik sama perbaikan AC. Oh. Kemudian juga kita ada kurang lebih kayak petugas hotel.
Di kita yang sekarang ini ada sekitar orang 9 yang tugas hotel. Kalau driver berarti kayak jasa panggilan juga ya? Kalau driver itu bukan panggilan sih, karena kami ini kan sistemnya berkontrak. Oh. Jadi dikontrak 1 tahun di beberapa instansi gitu, misalnya kayak di Universitas Bengkulu. Kalau kami kan ada juga kerjasama di Fakultas Kedokteran. Di sana ada jasa keamanan satpamnya selama servisnya, kan kami yang mengelolanya di sana. Sama di Fakultas Ekip juga, di sana ada satpamnya 4 orang, kemudian ada servisnya 8 orang. Kalau untuk driver itu kami sekarang nggak banyak, cuma ada kurang lebih sekitar 7 yang terbagi di satunya driver di ambulan di rumah sakit tersewa, kemudian ada driver kayak direktur atau itu di Bepom, bagian itu, cuma itu sih. Berarti target pasar ini seperti sekolah, rumah sakit, Ya, kurang lebih kayak gitu. yang membutuhkan jasa supir. Kurang lebih. Oke. Menurut Bapak, apa yang membuat produk atau layanan PT Narendra Dewa Yoga berbeda dari perusahaan yang lain? Karena kami ini kan perusahaan yang pertama kali berdiri di bidang ini kan. Karena ini kurang lebih, ya ini yang pertama kali berdiri di Bengkulu, udah berjalan kurang lebih 14 tahun. Jadi kami memberikan pelayanan yang terbaik, kurang lebih dari segi SDM, kemudian pelayanan yang kami berikan kepada mitra kami agar kepercayaan dan ini tidak tetap sesuai yang diberikan. Kurang lebih pelayanan kami ini sesuai visi dengan misi kami. Di sini ada, mau dibaca boleh? Di sini ada visi misi kami ini. Visi kami ini kan menjadi perusahaan bidang outsourcing yang profesional, mewujudkan budaya kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Karena ini sesuai dengan visi pimpinan kami yang mewujudkan budaya kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi apa kayak sekarang kan banyak itu pesaing misalnya contoh aja kayak Grab yang juga menyediakan jasa supir, layanan driver gitu Pak. Bagaimana Bapak menyinggapi adanya pesaing yang semakin banyak? Kalau kami ini tergantung dari mitranya ya. Karena kan kalau kami kan memberikan fokus ke pelayanan. Nah, pelayanan kami memberikan yang terbaik, di mana sudah kami berikan secara maksimal biar klien itu puas dengan apa yang telah kami berikan. Kalau misalnya untuk persaingan ya memang sekarang persaingan sudah cukup ketat, apalagi kan di Bengkulu, kemudian sekarang sudah berbasis nasional juga masuk ke Bengkulu gitu kan. Jadi ya kalau kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, karena yang diutamakan itu pelayanan. Karena kan kita kan di bidang jasa. Kalau pelayanan kita berikan buruk, otomatis ke klien kita kan pasti kecewa. Iya. Selanjutnya Pak bisa menjelaskan sedikit tentang struktur dari PT Narendra ini? Untuk PT Narendra Dewa ya, di sini tunjukin ya, di sini ada foto. Foto pengurusnya. Ini kurang lebih struktur PT Narendra Dewa. Direkturnya di sini bernama Pak Triyono. Kemudian ada manajer operasional bernama Pak Irwan. Yang ini yang dimana manajer operasional ini yang membawahi ini tim-tim yang di lapangan. Kemudian HRD juga yang bertugas di kantor untuk sama perwakilan urusan HRD. Terus kemudian saya sebenarnya sebagian di bagian keuangan tentang masuk keuangan. Kemudian ada juga manajer logistik yang kami kan ada juga kebutuhan misalnya ada kebutuhan ininya alat dan bahannya gitu. Dan kemudian ada humasnya juga yang bertugas untuk hubungan ke mitra-mitra kami. Selanjutnya
Berarti pembagian tugas dan tanggung jawab bagian divisi atau bagian yang lainnya itu merupakan tanggung jawab manajer operasional gitu, Pak? Iya, dia yang membawahi semua bidang gitu. Kecuali bila bidang keuangan, kalau bidang keuangan bidang dari kita. Berarti pengambilan keputusan semuanya lewat pimpinan pusat langsung atau ada kepala setiap pengambilan Untuk keputusan? pengambilan keputusan harus dari pimpinan kalau kami. Pertama kami distribusikan dulu kan dari beberapa tim, nanti yang memutuskan yang langsung dari pimpinan direktur. Karena kan kami juga perusahaan swasta gitu kan, jadi apa-apa ada ini kita ke pimpinan langsung. Tantangan tertentu dalam menjalankan struktur organisasi yang sekarang kan bisa ada tantangan dalam mengambil keputusan, tantangan. Kalau tantangannya sih ya persaingan terus persaingan untuk ini udah kurang lebih persaingan yang dari perusahaan nasional gitu. Mereka udah perusahaan-perusahaan besar masuk ke Bengkulu. Karena kita kan cuma perusahaan lokal. Gitu. Ya tantangannya ya kita harus memberikan pelayanan terbaik. Biar gimana klien kita puas dengan hasil kerja kita. Itu sesuai visi misi yang telah Bapak sebutkan tadi. Bagaimana menurut Bapak para karyawan itu bisa apa sih kayak memastikan semua karyawan itu paham akan visi misi itu? Karena kami kan setiap bulan ini ada melakukan pertemuan dengan karyawan. Jadi kan kami bimbing karyawan itu, kami kasih tahu gimana cara kerjanya ini, apakah mereka ada keluhan, gimana dan lapangan. Jadi hubungan kami dengan karyawan juga tetap terjaga dengan baik. Jadi kan kami bisa mengetahui kalau misalnya mereka ada keluhan, kalau dari perusahaan apakah bisa membantu atau gimana, carikan solusinya gitu. Jadi mereka merasa kayak orangnya seperti keluarga gitu, bukan sebagai karyawan aja gitu di perusahaan yang Yang terakhir, kan sekarang berkembangnya teknologi seiringnya zaman ya Pak. Apakah visi dan misi Bapak juga selalu berkembang, visi misi perusahaan ini? Untuk visi misi ini sebenarnya ini sudah direvisi. Sebelumnya visi misinya bukan seperti ini, karena kan kami juga mengikuti perubahan zaman juga kan. Jadi kurang lebih ini udah visi yang ketiga, kurang lebih visi yang ketiga. Pergantian ketiga. Ya, pergantian yang ketiga. Karena kan mengikuti perkembangan zaman juga. Karena visi-visi sebelumnya itu nggak tercapai. Jadi kami melakukan perubahan untuk visi misi bagaimana ininya berjalan sesuai dengan yang dikerjakan. Mungkin sekian Pak wawancara singkat dari kami. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan jasa dari PT Narendra Dewa Yoga bisa kunjungin kantor pusatnya di Jalan Batangan. Baiklah, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.